Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Pagi itu datang seperti pagi-pagi lainnya di rumah kami yang kecil. Cahaya matahari masuk malu-malu lewat celah gorden di jendela ruang tengah, menyorot debu-debu yang menari di udara. Aroma kopi yang baru diseduh oleh Rina, istriku, menguar dari dapur, berbaur dengan wangi tanah basah sisa hujan semalam dari taman mungil di halaman belakang. Hidup kami sederhana, dan dalam kesederhanaan itulah kami menemukan irama kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Aku sedang membaca koran di meja makan ketika ponsel Rina yang tergeletak di dekatku bergetar pelan. Sebuah notifikasi pesan masuk. Rina datang membawa 2 cangkir kopi, meletakkan satu di depanku, lalu meraih ponselnya. Aku melihat perubahan di wajahnya. Hanya sepersekian detik, tapi aku mengenali getaran itu. Senyumnya sedikit memudar, bahunya sedikit turun. Ia menghela napas, sangat pelan, nyaris tak terdengar. Dari ibu, katanya, seolah itu sudah menjelaskan segalanya. Ia menunjukkan layar ponselnya padaku. Sebuah undangan digital yang dirancang dengan warna emas gemerlapan. Foto ibu mertuaku, Bu Ratna, tersenyum lebar di bagian atas. Tertulis di sana, undangan syukuran dan arisan keluarga besar. Di bawahnya tertera tanggal, waktu, dan alamat rumahnya yang besar di kawasan elit. Sebuah pengingat akan dunia yang sengaja kami jauhi. Akhir pekan ini, lanjut Rina. Syukuran karena Doni dapat promosi, katanya. Doni, adiknya. Anak emas di keluarganya. Aku mengangguk pelan, menyeruput kopiku. Rasa pahitnya terasa pas di lidah. Aku tahu apa yang Rina rasakan. Bukan karena ia tidak ingin bertemu keluarganya. Rina sangat menyayangi mereka. Tapi acara seperti ini selalu menjadi panggung. Sebuah arena tak resmi tempat nilai seseorang diukur dari apa yang ia kenakan, apa yang ia kendarai, dan setebal apa dompetnya. Dan di panggung itu, aku selalu menjadi aktor figuran yang gagal. Kita tidak usah datang kalau kamu tidak nyaman, kataku pelan, meraih tangannya di atas meja. Kulitnya terasa dingin. Rina menggeleng. Tidak bisa, Mas. Ini acara ibu. Kalau kita tidak datang, ibu akan lebih marah lagi. Mas tahu sendiri bagaimana ibu. Aku tahu. Aku sangat tahu. Bu Ratna adalah wanita yang baik dalam definisinya sendiri. Ia hanya punya standar yang berbeda. Baginya, kasih sayang diwujudkan dalam bentuk materi. Kesuksesan diukur dari tingginya jabatan dan banyaknya angka 0 di rekening. Dan aku, Bima, menantunya yang hanya seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan swasta, begitulah aku selalu memperkenalkan diri, adalah sebuah anomali yang mengecewakan dalam daftar prestasinya. Ia tidak pernah mengatakannya secara langsung, tapi tatapannya, sindirannya, cara ia membandingkanku dengan Doni, semuanya berbicara lebih keras dari kata-kata. Tidak apa-apa, aku menenangkannya, mengusap punggung tangannya. Kita datang, kita senyum, kita nikmati makanannya, lalu kita pulang ke istana kecil kita ini. Biarkan mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Yang penting, kita tahu siapa kita sebenarnya. Rina menatapku. Di matanya yang teduh, aku melihat secercah kelegaan. Ia tahu aku tidak akan goyah. Ia tahu benteng kami dibangun bukan dari beton dan kemewahan, tapi dari saling percaya dan pengertian. Ini adalah kesepakatan kami sejak awal. Kesepakatan untuk hidup tenang, jauh dari sorotan, jauh dari drama yang seringkali menyertai kekayaan. Sebuah pilihan yang terasa semakin berat setiap kali undangan seperti ini datang. Sore harinya, aku sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan di sudut ruang kerja yang kususun di pojok ruang tamu. Hanya sebuah meja kayu sederhana dan sebuah laptop. Lalu ponselku berdering. Nama, Pak Andi, tertera di layar. Aku segera mengangkatnya. Halo, Pak Bima, sapa suara di seberang. Itu adalah manajer operasional di bisnis utamaku. Halo, Pak Andi. Bagaimana? Jawabku dengan nada rendah dan santai. Hanya mau konfirmasi, Pak. Pengiriman unit dari Stuttgart sudah tiba di pelabuhan. Semuanya lengkap sesuai pesanan. Proses bea cukai sedang berjalan.
Klien yang memesan unit Cayenne Turbo Gigaton itu sudah tidak sabar. Pak. Aku tersenyum tipis. Bagus. Tolong pastikan prosesnya lancar. Untuk unit yang itu, quality control-nya harus 3 lapis. Klien yang ini sangat detail, jangan sampai ada goresan sekecil apapun. Dan tolong siapkan juga laporan penjualan bulanan dari semua cabang. Saya mau lihat performanya sebelum rapat hari Senin. Baik, Pak Bima. Semua akan saya siapkan. Panggilan itu berakhir. Rina muncul dari dapur, membawakan sepiring pisang goreng. Telepon dari siapa? Mas? Urusan pekerjaan, sayang, jawabku sambil mengambil satu pisang goreng yang masih hangat. Hanya memastikan barang pesanan orang tidak ada cacat. Kasihan kan kalau mereka sudah bayar mahal tapi dapat barang yang tidak sempurna. Rina tersenyum dan mengangguk, lalu kembali ke dapur. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia percaya padaku. Kepercayaan itulah harta terbesarku. Ia tahu aku bekerja keras, tapi ia tidak pernah tahu skala sesungguhnya dari pekerjaan itu. Ia hanya tahu suaminya punya cukup uang untuk hidup nyaman dan sesekali mengajaknya liburan. Itu saja. Baginya, itu sudah lebih dari cukup. Menyembunyikan semua ini dari keluarga besarnya adalah caraku melindunginya dari ekspektasi dan keserakahan yang mungkin akan merusak keharmonisan mereka. Setidaknya, itu yang kuharapkan. Hari berganti, dan akhir pekan yang dinanti sekaligus ditakuti itu pun tiba. Kami bersiap-siap dengan tenang. Aku memilih kemeja batik lengan panjang yang sederhana namun rapi, yang sudah beberapa kali kupakai di acara serupa. Rina mengenakan gamis berwarna pastel yang membuatnya terlihat semakin anggun. Tidak ada perhiasan yang mencolok, hanya cincin kawin yang melingkar di jari manis kami. Saat berdiri di depan cermin, Rina menatap bayangan kami berdua. Apa kita terlihat terlalu biasa saja, Mas? Tanyanya, ada nada ragu dalam suaranya. Aku memeluknya dari belakang, meletakkan daguku di bahunya. Kita terlihat seperti diri kita sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Ia tersenyum, kali ini senyum yang tulus. Rasa cemasnya mungkin tidak hilang sepenuhnya. Tapi ia tahu ia tidak sendirian menghadapinya. Kami akan melewati ini bersama, seperti yang sudah-sudah. Kami berangkat dengan mobil sedan tua kami. Mobil yang setia menemani kami selama bertahun-tahun. Mesinnya masih halus, interiornya bersih, tapi catnya sudah sedikit kusam. Mobil ini adalah simbol dari kehidupan yang kami tunjukkan pada dunia. Sebuah fasad yang kokoh, yang menyembunyikan garasi penuh mobil impian banyak orang di salah satu properti rahasiaku. Terkadang, ironi ini membuatku ingin tertawa. Tapi hari ini, saat melaju menuju rumah mertuaku, aku hanya merasakan ketenangan yang dingin. Aku tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu hinaan apa yang menanti. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa lelah bersabar. Mungkin, sudah saatnya topeng ini dibuka. Perjalanan menuju rumah Bu Ratna terasa seperti melewati beberapa lapisan dunia. Kami meninggalkan jalanan ramai di lingkungan kami yang sederhana, lalu masuk ke jalan tol yang lengang, sebelum akhirnya keluar di gerbang sebuah komplek perumahan mewah. Di sini, rumah-rumah berdiri megah seperti istana-istana kecil, dipisahkan oleh taman-taman yang terawat sempurna dan pagar-pagar tinggi. Mobil kami yang tampak usang terasa seperti penyusup di antara sedan-sedan Eropa dan SUV premium yang terparkir di sepanjang jalan. Rumah Bu Ratna adalah salah satu yang paling besar. Bergaya Mediterania dengan pilar-pilar tinggi dan cat putih gading yang menyilaukan. Halaman depannya luas, cukup untuk menampung belasan mobil. Saat kami tiba, halaman itu sudah hampir penuh. Kami memarkir mobil kami di sudut yang paling jauh, sedikit tersembunyi di balik pohon palem besar, seolah mobil itu pun merasa malu dengan penampilannya. Dari luar, suara tawa dan obrolan sudah terdengar riuh. Kami menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Pintu depan yang besar terbuka. Di sanalah ia, sang ratu rumah, Bu Ratna, berdiri menyambut tamu. Ia mengenakan kaftan yang berkilauan dan perhiasan emas di leher dan pergelangan tangannya. Saat melihat kami, senyumnya yang lebar sedikit menegang. Matanya langsung memindai kami dari atas ke bawah, sebuah proses penilaian yang berlangsung hanya dalam 2 detik tapi terasa seperti selamanya. Ah, akhirnya datang juga kalian, sapanya. Nadanya terdengar manis, tapi matanya tidak. Rina,
Kamu cantik sekali, nak. Bima, ia menoleh padaku, senyumnya semakin tipis. Bajumu rapi seperti biasa ya. Seperti biasa. Dua kata itu adalah pisaunya. Sebuah penegasan bahwa di matanya, aku tidak pernah berubah, tidak pernah ada kemajuan. Rina menggenggam tanganku lebih erat. Aku hanya tersenyum dan mengangguk sopan. Terima kasih, Bu. Selamat ya untuk Doni. Oh, tentu, tentu. Masuklah. Yang lain sudah berkumpul di taman belakang, katanya, lalu perhatiannya langsung teralih pada tamu lain yang baru datang dengan mobil yang jauh lebih mengkilap dari mobil kami. Kami berjalan melewati ruang tamu yang luas dan dingin. Perabotannya mahal dan besar, tapi terasa tidak berjiwa. Di dinding, tergantung foto-foto keluarga berukuran besar. Foto Doni saat wisuda, foto Doni saat liburan di Eropa, foto Doni di samping mobil sport pertamanya. Fotoku dan Rina saat menikah ada di sana, tapi ukurannya paling kecil, diletakkan di sudut sebuah meja konsol, nyaris tak terlihat. Taman belakang sudah disulap menjadi lokasi pesta. Tenda-tenda putih didirikan, meja-meja bundar ditata dengan taplak yang rapi. Pelayan berseragam hilir mudik menyajikan makanan dan minuman. Hampir seluruh keluarga besar sudah hadir. Paman, bibi, sepupu, semuanya ada di sana, larut dalam percakapan yang topiknya bisa ditebak. Anakku yang sulung baru saja diterima di perusahaan multinasional, gajinya 2 digit loh. Kami baru pulang dari Jepang, sakuranya sedang indah-indahnya. Tas ini? Ah, ini edisi terbatas. Suamiku membelikannya saat perjalanan bisnis ke Singapura. Aku dan Rina seperti alien di planet ini. Kami mengambil tempat duduk di meja yang agak kosong di pojok. Beberapa kerabat menyapa kami. Ada yang tulus, ada yang sekadar basa-basi, ada pula yang menatap kami dengan tatapan kasihan yang tersembunyi. Bima, masih kerja di tempat yang lama? Tanya seorang paman. Masih, Om, jawabku singkat. Gimana kabarmu, Rina? Baik-baik saja kan? Hidup sederhana itu memang menenangkan ya, sahut seorang bibi, dengan nada yang seolah mengatakan, kasihan sekali kamu. Rina berusaha tersenyum dan menjawab sebisanya. Ia mencoba mengobrol dengan beberapa sepupunya, tapi percakapan mereka tentang cicilan apartemen mewah dan rencana liburan ke Maladewa membuatnya merasa semakin terasing. Ia terus melirik ke arahku, mencari kekuatan dari ketenanganku. Sementara itu, aku hanya menjadi pengamat. Aku melihat semuanya dengan jelas. Aku melihat kepalsuan di balik tawa mereka. Aku melihat kecemasan di mata mereka saat seseorang menceritakan pencapaian yang lebih tinggi. Ini bukan kebahagiaan. Ini adalah perlombaan tanpa garis finish. Sebuah perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling hebat, paling kaya, paling sukses. Aku merasa sedih untuk mereka. Mereka terpenjara dalam sangkar emas yang mereka bangun sendiri. Bu Ratna berkeliling dari satu meja ke meja lain, memastikan semua orang tahu betapa hebatnya putranya, Doni. Doni sebentar lagi datang. Dia tadi ada urusan penting sebentar, katanya dengan bangga. Biasalah, anak muda yang sukses, jadwalnya padat. Ia lalu berhenti di meja kami. Tatapannya jatuh pada tas tangan sederhana yang Rina letakkan di kursi kosong di sebelahnya. Lalu ia melirik tas bermerek yang ditenteng oleh istri sepupu Rina di meja seberang. Rina, tasmu itu bagus. Awet sekali ya kelihatannya, kata Bu Ratna. Lagi-lagi, pujian yang menusuk. Ia lalu berkata dengan suara yang cukup keras agar meja sebelah mendengarnya, kalau suami sayang istri itu ya kelihatan dari penampilannya. Lihat itu sepupumu, dimanjakan sekali sama suaminya. Wajah Rina memerah. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku ingin sekali mengatakan sesuatu. Ingin sekali membela istriku. Tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk suasana. Itu hanya akan memberi Bu Ratna kepuasan, karena berhasil memancing emosiku. Jadi, aku hanya diam, menyimpan semua amarah dan kekecewaan ini di dalam hati. Bara itu mulai terkumpul, panas dan siap membakar. Seorang sepupu yang lebih muda, namanya Dewi, menghampiri kami. Ia satu-satunya yang terlihat tulus. Mas Bima, Mbak Rina, apa kabar? Sapanya ramah. Baik, Dewi. Kamu gimana kuliahnya? Tanya Rina. Lancar, Mbak.
Mas Bima, aku lihat Mas suka baca buku-buku investasi. Boleh dong kapan-kapan aku diajari, kata Dewi. Aku tersenyum. Tentu saja, dengan senang hati. Obrolan singkat dengan Dewi terasa seperti oase di tengah gurun. Setidaknya, masih ada satu orang di keluarga ini yang menilai orang lain bukan dari sampulnya. Namun, momen itu tidak berlangsung lama. Semua perhatian tiba-tiba teralih ke arah gerbang depan. Semua orang tahu, sang bintang utama akan segera tiba. Dan aku tahu, babak utama dari drama hari ini akan segera dimulai. Ketenangan yang rapuh di taman belakang itu pecah seketika. Bukan oleh suara tawa atau musik, melainkan oleh suara lain. Suara yang datang dari arah jalanan depan. Awalnya hanya sebuah deru rendah, getaran bas yang lebih terasa di dada daripada di telinga. Namun, suara itu semakin dekat, semakin jelas, berubah menjadi auman parau yang kuat dan berwibawa. Suara mesin yang tidak diciptakan untuk sekadar berpindah dari satu titik ke titik lain. Suara mesin yang diciptakan untuk membuat pernyataan. Seperti ada komando tak terlihat, semua percakapan berhenti. Kepala-kepala menoleh serempak ke arah sumber suara. Beberapa paman yang sedang asyik membahas politik bangkit dari kursi mereka. Para sepupu yang tadinya sibuk dengan ponsel mereka kini berdiri di ujung taman, mencoba melihat ke depan. Ada semacam energi antisipasi yang menyebar cepat, seperti gelombang kejut yang tak terlihat. Bu Ratna, yang sedang berada di tengah-tengah ceritanya, tersenyum penuh kemenangan. Seolah ia adalah sutradara dari pertunjukan ini, dan sang aktor utama akhirnya tiba. Lalu, mobil itu masuk ke halaman. Pelan, sengaja diperlambat untuk efek dramatis. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Warnanya hijau metalik yang aneh, bisa berubah warna menjadi kebiruan di bawah sorotan matahari. Bentuknya agresif, rendah ke tanah, dengan garis-garis tajam yang seolah membelah udara bahkan saat diam. Moncong depannya yang lebar dan sangar terlihat seperti binatang buas yang sedang menggeram. Itu adalah sebuah sedan sport Eropa, sebuah mahakarya rekayasa Jerman yang harganya bisa membeli 3 rumah seperti rumahku. Mobil itu berhenti tepat di tengah-tengah halaman yang sudah dikosongkan, seolah tempat itu memang disediakan khusus untuknya. Mesinnya masih menyala selama beberapa detik, menggeram pelan, sebelum akhirnya mati dengan satu hentakan terakhir. Hening sejenak. Pintu di sisi pengemudi terbuka ke atas dengan gerakan yang mulus. Lalu, sesosok tubuh keluar dari dalamnya. Doni. Ia tidak langsung turun. Ia duduk sejenak di ambang pintu, satu kaki menjejak tanah, membiarkan semua orang mengagumi siluetnya. Ia mengenakan kemeja sutra bermotif yang mencolok, celana bahan yang pas di badan, dan sepatu kulit mengkilap tanpa kaus kaki. Kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya. Setelah dirasa cukup, ia berdiri, menutup pintu mobil dengan satu dorongan pelan yang menghasilkan bunyi, klik, yang memuaskan, lalu melepas kacamatanya. Ia menyeringai, memamerkan giginya yang putih rata. Bu Ratna adalah yang pertama berlari menyambutnya. Doni, anakku, akhirnya kamu datang juga, sayang, serunya, suaranya melengking karena bangga. Ia memeluk Doni erat-erat, seolah putranya itu baru saja pulang dari memenangkan perang. Kerumunan keluarga pun pecah dan bergerak maju, mengerubungi Doni dan mobil barunya. Seperti semut mengerubungi gula. Aku dan Rina tetap di tempat kami, di sudut taman, menjadi penonton yang tak diundang di teater keluarga ini. Gila, Don. Mobil apa ini? Teriak seorang sepupu. Ini BMW seri terbaru. Ya? Yang M series itu? Sahut yang lain, menempelkan wajahnya ke kaca jendela yang gelap. Berapa harganya ini, Don? Pasti miliaran ya? Tanya seorang paman dengan mata berbinar-binar. Doni tertawa, tawa yang dibuat-buat, penuh dengan kesombongan. Ah, Om bisa saja. Anggap saja ini bonus kecil dari hasil kerja keras. Kebetulan ada proyek besar yang gol kemarin. Ia mulai bercerita. Kata-katanya penuh dengan istilah-istilah bisnis yang rumit dan nama-nama perusahaan asing. Ia sengaja membuatnya terdengar hebat dan sulit dimengerti. Ia berbicara tentang akuisisi, valuasi, dan profitabilitas. Sebagian besar keluarga hanya mengangguk-angguk saja, tidak mengerti apa yang ia bicarakan,
tapi wajah mereka menunjukkan kekaguman yang luar biasa. Mobil ini juga bukan sekadar mobil, lanjut Doni, menepuk-nepuk kap mesinnya dengan penuh kasih sayang. Teknologinya canggih. Tenaganya lebih dari 500 tenaga kuda. Akselerasinya dari 0 ke 100 cuma butuh 3, sekian detik. Ia melirik sekilas ke arahku, sebuah kilat mengejek di matanya. Buat orang yang ngerti, ini bukan cuma kendaraan, tapi investasi. Aku hanya diam, mengamati semuanya. Aku mengenali mobil itu. Bukan hanya modelnya, BMW M4 Competition. Aku mengenali unit spesifiknya. Aku ingat plat nomor sementara yang terpasang. Aku ingat detail-detail kecilnya. Unit itu baru keluar dari salah satu showroomku 2 minggu yang lalu. Aku bahkan ingat berkas pengajuan kreditnya. Nama Doni Saputra tertera di sana. Aku ingat uang mukanya yang sangat minim, jauh di bawah standar yang seharusnya. Aku ingat bagaimana tim analis kreditku sempat memberikan tanda merah pada pengajuannya karena profil risikonya yang tinggi. Tapi manajer penjualanku meneleponku, mengatakan bahwa pembeli ini sangat memaksa dan berjanji akan membayar cicilan tepat waktu. Karena nama belakangnya sama dengan istriku, aku, dalam momen kelemahan, menyetujuinya. Sebuah keputusan yang sekarang ku sesali. Investasi, katanya. Aku hampir tertawa. Aku tahu persis berapa cicilan per bulan yang harus ia bayar. Sebuah angka yang mustahil bisa ditutupi oleh gajinya yang aku tahu tidak seberapa. Ini bukan investasi. Ini adalah jerat utang yang indah. Sebuah bom waktu finansial. Rina di sampingku menunduk. Ia memainkan ujung gamisnya. Aku malu, Mas, bisiknya. Malu kenapa? Tanyaku pelan. Lihat kelakuan Doni. Lihat ibu dan yang lainnya. Mereka seperti tidak pernah melihat mobil bagus saja. Semuanya jadi terasa murahan, katanya. Aku menghela napas. Ini bukan salahmu, sayang. Aku melihat Doni sekarang sedang dikelilingi oleh para sepupu perempuan yang menatapnya dengan pandangan memuja. Ia sedang membuka pintu mobilnya, membiarkan mereka mengintip interiornya yang mewah dengan jok kulit berwarna merah. Ia adalah raja hari ini, dan kesuksesannya diukur dari benda seharga 2 miliar rupiah, yang dibelinya dengan cara berutang. Ironisnya, ia berutang padaku. Orang yang sedang ia coba hina dengan semua pertunjukan ini. Bu Ratna, dengan wajah berseri-seri, menghampiri setiap kelompok tamu, memastikan mereka semua tahu bahwa mobil itu adalah milik putranya. Ia seolah ikut memiliki kemewahan itu. Kebanggaan Doni adalah kebanggaannya. Kesombongan Doni adalah kesombongannya. Ia lalu berjalan ke arah kami, senyumnya sama sekali tidak mencapai matanya. Bagaimana, Bima? Tanyanya. Kamu sudah lihat mobil Doni? Itu baru namanya laki-laki. Bekerja keras, punya hasil yang nyata. Tidak seperti. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi ia menatap mobil kami yang terparkir di kejauhan dengan tatapan jijik. Yang lain. Aku hanya tersenyum. Senyum yang sama yang selalu kuberikan. Senyum sabar. Tapi di dalam, sesuatu mulai retak. Kesabaranku, bendungan yang kubangun selama bertahun-tahun untuk menahan semua kekecewaan dan amarah, mulai menunjukkan celah. Air mulai merembes. Aku tahu, sebentar lagi bendungan itu akan jebol. Setelah parade kekaguman di halaman depan selesai, kerumunan perlahan kembali ke taman belakang. Namun, pusat gravitasi pesta telah bergeser. Kini, semua orang ingin duduk di dekat Doni. Mereka tertawa lebih keras pada leluconnya yang tidak lucu. Mereka menyimak dengan saksama setiap ceritanya yang dilebih-lebihkan. Doni menikmati setiap detiknya. Ia bersandar di kursinya dengan gaya seorang bos besar, satu tangan memegang gelas minuman, tangan yang lain sibuk membalas pesan di ponsel terbarunya. Bu Ratna mengamati semua itu dari seberang taman. Wajahnya memancarkan kepuasan yang luar biasa. Putranya adalah bintang. Dan itu artinya, ia adalah ibu dari seorang bintang. Tapi kebahagiaan yang didapat dari perbandingan membutuhkan korban. Untuk membuat cahaya bintangnya terlihat lebih terang, ia harus memadamkan cahaya lain. Atau setidaknya, cahaya yang ia anggap redup. Dan matanya sekali lagi menemukan target yang sempurna. Aku. Ia mengambil sebuah sendok dan mengetukkannya pelan ke gelasnya. Ting, ting.
Ting! Suara nyaring itu berhasil membungkam keriuhan di taman. Semua mata kini tertuju padanya. Perhatian semuanya. Sebentar, kata Bu Ratna dengan suara yang dibuat seanggun mungkin. Sebelum kita melanjutkan acara, saya sebagai tuan rumah ingin mengucapkan beberapa patah kata. Ia berjalan ke tengah-tengah taman, memastikan semua orang bisa melihatnya. Ia menarik Doni agar berdiri di sampingnya, merangkul bahu putranya itu dengan penuh kebanggaan. Mobil sport hijau itu menjadi latar belakang yang sempurna untuk pidato yang akan ia sampaikan. Pertama-tama, terima kasih sudah datang ke acara syukuran kecil-kecilan ini. Ia memulai. Seperti yang kita semua tahu, hari ini kita merayakan kesuksesan anak saya, Doni. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah bisa membuktikan bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Beberapa kerabat bertepuk tangan pelan. Doni tersenyum angkuh. Menjadi seorang ibu adalah sebuah kebahagiaan. Lanjut Bu Ratna, suaranya mulai bergetar karena emosi yang dibuat-buat. Dan kebahagiaan terbesar adalah melihat anak kita berhasil. Melihat anak kita bisa berdiri di kakinya sendiri, mandiri, dan bahkan bisa memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya. Doni adalah contoh nyata dari anak yang berbakti. Sampai di sini, semua masih terdengar wajar. Sebuah pidato ibu yang bangga pada anaknya. Rina di sampingku terlihat sedikit lebih rileks. Mungkin berharap ibunya hanya akan berhenti sampai di situ. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Ini adalah bagian pendahuluan sebelum ia masuk ke inti pidatonya. Lalu, tatapan Bu Ratna berubah. Dari tatapan bangga yang ia arahkan pada Doni, menjadi tatapan tajam dan dingin yang ia kunci tepat ke arahku. Aku berdiri di sana, di samping Rina, di bawah tatapan puluhan pasang mata. Aku merasa seperti terdakwa di pengadilan terbuka. Tangannya yang tidak merangkul Doni terangkat. Jarinya menunjuk lurus ke arahku. Tidak ada keraguan, tidak ada basa-basi. Sebuah tuduhan langsung. Suasana yang tadinya santai berubah menjadi tegang. Semua orang bisa merasakan arah pembicaraan ini. Mereka menahan napas. Ini, kata Bu Ratna, suaranya meninggi, nadanya berubah menjadi tajam dan menghakimi. Ia menepuk punggung Doni. Ini contoh adikmu, Rina. Contoh seorang pria. Sukses di usia muda. Punya segalanya. Lalu, jarinya kembali menunjuk ke arahku dengan lebih mantap. Suaranya meledak seperti petir di siang bolong, penuh dengan amarah dan kekecewaan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Gak kayak kamu, miskin. Satu kata terakhir itu menggema di keheningan taman. Miskin. Sebuah label. Sebuah vonis. Sebuah stempel yang ia berikan padaku di hadapan seluruh klan keluarganya. Tidak berhenti di situ, ia menambahkan lagi, suaranya bergetar karena emosi. Lihat Rina. Lihat anakku. Kasihan dia, harus hidup pas-pasan sama kamu. Apa yang sudah kamu berikan padanya? Kapan kamu bisa bikin dia bangga? Kapan? Dunia seakan berhenti berputar. Aku bisa mendengar dengung di telingaku. Aku melihat wajah-wajah di sekelilingku. Ada yang terkejut. Ada yang menunduk, tidak berani menatapku. Ada yang menatap dengan kasihan. Dan ada beberapa, termasuk Doni, yang tersenyum puas. Mereka menikmati kehancuranku. Di sampingku, Rina terisak. Tubuhnya bergetar. Ia tidak menangis keras, hanya air mata yang mengalir deras di pipinya. Tangannya mencengkeram lenganku begitu kuat, hingga kuku-kukunya menancap di kulitku. Rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatiku. Rasa sakit bukan karena dihina, tapi karena melihat wanita yang paling kucintai dilukai begitu dalam oleh ibunya sendiri. Semua orang menunggu reaksiku. Mereka mungkin berharap aku akan balas berteriak, membela diri. Atau mungkin mereka berharap aku akan menunduk malu, menarik istriku dan pergi dari sana dengan ekor di antara kedua kaki. Aku melakukan hal yang tidak mereka duga. Aku tetap diam. Aku menatap lurus ke mata ibu mertuaku. Bendungan di dalam diriku akhirnya jebol. Tapi air yang keluar bukanlah air bah yang panas dan penuh amarah. Melainkan air yang dingin, membeku, dan tajam. Semua kesabaran, semua pemakluman, semua usaha untuk mengerti, lenyap dalam sekejap.
Yang tersisa adalah sebuah ketenangan yang menakutkan. Rasa sakit itu masih ada, tajam seperti pisau. Tapi di baliknya, sesuatu yang baru lahir. Sebuah resolusi yang dingin dan jernih. Permainan ini sudah selesai. Aku sudah lelah menjadi figuran dalam drama mereka. Aku sudah lelah membiarkan mereka mendefinisikan nilaiku. Aku menatap Doni yang masih menyeringai. Aku menatap ibu mertuaku yang terengah-engah setelah meluapkan amarahnya. Aku menatap kerabat lain yang memandangku seperti serangga. Dan terakhir, aku menatap Rina. Aku melihat air matanya, rasa malunya, rasa sakitnya. Cukup. Aku melepaskan genggaman Rina dengan lembut, lalu mengusap air matanya. Tunggu sebentar di sini, bisikku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, tanpa emosi, namun penuh dengan janji. Ini tidak akan berakhir dengan aku pergi dalam diam. Ini akan berakhir dengan caraku. Mereka ingin melihat pertunjukan? Baiklah. Aku akan berikan mereka pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Aku berbalik badan, meninggalkan Rina yang masih terpaku di tempatnya. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun pada ibu mertuaku, atau pada kerumunan yang menatapku dengan campuran rasa kasihan dan puas. Aku hanya berjalan. Setiap langkah terasa mantap dan terukur. Aku tidak terburu-buru, juga tidak ragu-ragu. Ada kejelasan yang luar biasa dalam pikiranku, setenang pusat badai. Aku bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungku, bertanya-tanya. Apakah aku akan lari? Apakah aku akan menangis di dalam mobil? Aku melewati barisan kursi, melewati meja-meja penuh makanan yang tak tersentuh, dan terus berjalan lurus menuju bagian depan rumah. Beberapa paman dan bibi yang menghalangi jalanku menyingkir dengan canggung, memberi jalan seolah aku membawa wabah penyakit. Aku tidak memedulikan mereka. Tujuanku hanya satu. Rina, dari kejauhan, menatapku dengan cemas. Aku bisa merasakan ketakutannya bahkan dari jarak ini. Ia mungkin mengira aku akan meninggalkannya sendirian di neraka ini. Ia mungkin mengira aku akhirnya menyerah. Aku memberinya satu tatapan singkat, mencoba menyalurkan semua kekuatan dan janji dalam satu pandangan itu. Percaya padaku. Aku tidak tahu apakah pesanku sampai, tapi aku harus melakukan ini. Aku tidak berhenti di toilet atau di dalam rumah yang terasa sesak. Aku terus berjalan keluar, melewati teras depan, menuruni beberapa anak tangga, dan berhenti di halaman yang luas. Aku berdiri di sana sejenak, di bawah terik matahari, membiarkan sinarnya membakar sisa-sisa rasa sakit di hatiku. Di hadapanku, mobil sport hijau milik Doni berkilauan, sebuah monumen kesombongan yang dibangun di atas kebohongan. Jauh di sudut sana, mobil sedanku yang tua dan setia terparkir di bawah bayang-bayang pohon, tampak rendah hati dan sabar. Kontras yang begitu sempurna. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan ponsel. Layarnya menyala, menampilkan foto Rina yang sedang tersenyum sebagai wallpaper. Senyum itulah yang menjadi bahan bakarku. Aku membuka daftar kontak, jariku menggulir cepat melewati puluhan nama hingga berhenti pada satu nama, Pak Andi. Jariku berhenti sejenak di atas tombol panggil. Ini dia. Titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Selama bertahun-tahun aku membangun kehidupan ganda ini, memisahkan dunia kerjaku yang penuh kemewahan dengan dunia pribadiku yang sederhana. Semua kulakukan demi kedamaian, demi melindungi Rina. Tapi hari ini, kedamaian itu terbukti palsu. Perlindungan itu terbukti sia-sia. Dinding yang kubangun begitu hati-hati justru menjadi penjara bagi harga diriku dan istriku. Sekarang, saatnya merobohkan dinding itu. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum diangkat. Halo, selamat siang, Pak Bima, sapa suara profesional Pak Andi. Ia pasti heran aku menelepon di hari Minggu. Siang, Pak Andi. Maaf mengganggu di akhir pekan, kataku. Suaraku terdengar tenang, datar, tanpa getaran sedikit pun. Tidak masalah, Pak. Ada yang bisa saya bantu. Saya butuh 2 hal dari Anda, dan harus sekarang juga. Aku melanjutkan, berjalan pelan menjauh dari rumah agar tidak ada yang bisa mendengar. Pertama, saya mau Anda tarik semua data pelanggan atas nama Doni Saputra. Semua detailnya. Aplikasi kredit, slip gaji yang dia lampirkan,
riwayat pembayaran, semuanya. Saya mau tahu status cicilan mobilnya sampai detik ini. Kirimkan rangkuman lengkapnya ke WhatsApp saya secepatnya. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. Permintaan ini tidak biasa. Baik, Pak. Akan segera saya proses. Tim data kami akan saya hubungi. Bagus, kataku. Kedua, aku berhenti, menatap jalanan lengang di depan komplek perumahan mewah itu. Saya ada di sebuah alamat. Nanti saya kirim lokasinya via GPS. Saya mau Anda kirimkan unit-unit terbaik kita ke sini. Sekarang juga. Hening lagi. Kali ini lebih lama. Aku bisa membayangkan dahi Pak Andi berkerut. Unit terbaik, maksud Bapak, untuk test drive. Bukan, jawabku tegas. Saya mau mobil-mobil itu dikirim ke sini. Panggil semua pengemudi pengiriman yang bisa Anda hubungi. Katakan pada mereka ini perintah langsung dari saya. Bayar bonus 3 kali lipat untuk kerja di hari Minggu. Saya tidak mau ada alasan. Tapi, Pak Bima, unit yang mana? Dan untuk apa? Suara Pak Andi terdengar bingung. Aku menarik napas dalam-dalam. Andi, saya tidak sedang bertanya pendapatmu. Saya mau lihat Lamborghini Aventador SVJ yang kuning itu, Porsche 911 Gigaton 3 RS yang warna perak, Range Rover Autobiography edisi terbaru yang warna hitam, Mercedes S-Class Maybach Two-Tone, dan Rolls-Royce Ghost yang putih. Saya mau semua mobil itu berbaris rapi di depan alamat ini dalam 1 jam. Kalau unitnya kurang atau ada yang sedang dipakai, ambil dari cabang lain. Kalau masih kurang juga, siapkan Ferrari SF90 dari garasi pribadi saya di rumah. Mengerti? Kali ini, keheningan di seberang telepon terasa berbeda. Bukan lagi kebingungan, melainkan keterkejutan yang luar biasa. Pak Andi sudah bekerja denganku selama hampir 10 tahun. Ia tahu aku tidak pernah mencampur adukan bisnis dengan urusan pribadi. Perintah ini benar-benar di luar karakterku. Saya mengerti, Pak. Jawabnya akhirnya, suaranya terdengar sedikit gemetar. Akan saya laksanakan segera. 1 jam, Andi. Tidak lebih, tegasku sebelum menutup telepon. Aku menurunkan ponselku. Tanganku tidak gemetar. Jantungku berdetak dengan ritme yang stabil. Tidak ada lagi amarah yang membara. Yang ada hanyalah sebuah tujuan yang dingin dan jernih. Mesin perangku sudah bergerak. Roda-roda dari duniaku yang sebenarnya kini berputar kencang, siap melindas dunia palsu yang telah menyakiti istriku. Aku berdiri di sana selama beberapa menit lagi, menatap langit biru yang cerah. Langit yang sama yang menaungi rumah sederhanaku dan istana-istana di komplek ini. Langit tidak pernah membeda-bedakan. Manusialah yang menciptakan kasta dan perbandingan. Dan hari ini, aku akan menggunakan alat ukur mereka untuk menghancurkan standar mereka sendiri. Lalu, aku berbalik dan berjalan kembali ke pesta. Kembali ke arena. Saat aku masuk kembali ke area taman, bisik-bisik yang tadinya sempat mereda kini kembali terdengar. Mereka pasti mengira aku baru saja selesai menenangkan diri atau menangis. Bu Ratna sedang mencoba menghidupkan kembali suasana pesta, memaksa beberapa orang untuk mengambil makanan. Tapi semua terasa hambar. Penghinaan publik tadi telah meninggalkan bekas luka yang canggung di udara. Kemunculanku membuat mereka terdiam lagi. Aku tidak kembali ke kursiku di sudut. Aku tidak menghampiri Rina. Dengan mata tertuju lurus ke depan, aku berjalan melewati mereka semua, menuju pusat perhatian, menuju monumen kesombongan berwarna hijau itu. Semua mata mengikutiku. Setiap gerakanku diamati seolah aku adalah makhluk aneh yang mendarat di tengah-tengah mereka. Mereka mungkin menduga aku akan meluapkan amarahku pada Doni. Mungkin aku akan membuat keributan, menumpahkan minuman, atau melakukan sesuatu yang memalukan. Doni, yang melihatku mendekat, secara refleks berdiri dari kursinya. Wajahnya yang tadinya penuh kemenangan kini menampilkan ekspresi waspada dan sedikit meremehkan. Seolah ia siap menerima tantangan berkelahi dari seorang pecundang. Aku berhenti tepat di samping mobilnya. Aku tidak menatap Doni. Aku juga tidak menatap ibu mertuaku yang memandangku dengan curiga. Perhatianku sepenuhnya tercurah pada mobil itu. Aku berjalan mengitarinya dengan langkah pelan, seperti seorang ahli yang sedang melakukan penilaian. Aku membungkuk sedikit,
mengamati detail velgnya yang rumit dan kaliper rem berwarna merah di baliknya. Aku mengamati celah-celah di antara panel bodinya yang presisi. Aku bahkan berjongkok untuk melihat bagian bawah bumper depannya yang terbuat dari serat karbon. Keluargaku yang lain hanya bisa menonton dalam kebingungan. Apa yang sedang kulakukan? Apa gunanya orang miskin sepertiku mengagumi mobil yang tidak akan pernah bisa ia beli? Ini pasti semacam mekanisme pertahanan diri, pikir mereka. Sebuah cara menyedihkan untuk menerima kekalahan. Setelah selesai mengitarinya, aku berdiri di samping pintu pengemudi, berseberangan dengan Doni. Aku akhirnya menatapnya, tapi bukan dengan tatapan marah, melainkan dengan tatapan seorang penikmat otomotif, diiringi senyum tipis yang sulit diartikan. Mobil yang hebat, Don, aku memulai. Suaraku tenang dan jelas, memecah keheningan yang canggung. Pilihan warnamu juga sangat berani. Isle of Man Green. Tidak banyak yang berani ambil warna ini karena perawatannya sulit, dan kalau dijual lagi harganya bisa jatuh. Tapi aku akui, warnanya memang luar biasa. Pengetahuanku yang spesifik tentang nama warna itu membuat beberapa orang mengangkat alis. Doni tampak sedikit terkejut, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. Iya, Mas. Aku suka sesuatu yang beda dari yang lain. Jawabnya, mencoba terdengar santai. Aku mengangguk-angguk, seolah setuju. Lalu, aku menunjuk ke arah kaca depan mobilnya. Tapi, ada yang aneh, kataku, nada suaraku masih terdengar seperti obrolan ringan. Setahu aku, untuk unit M4 Competition Batch terakhir yang masuk resmi ke Indonesia, dealer wajib memasang kaca film Vikul tipe VK40 sebagai paket standar. Itu sudah termasuk dalam harga jual. Tapi yang ini kelihatannya lebih gelap, seperti bukan VK40. Apa kamu minta ganti dengan merek lain? Atau? Aku berhenti sejenak, menatap matanya dalam-dalam, salesnya lupa pasang dan menggantinya dengan yang lebih murah. Pertanyaanku itu seperti sebuah batu kecil yang dilempar ke permukaan danau yang tenang, menciptakan riak-riak yang menyebar. Wajah Doni berubah. Ia jelas tidak tahu menahu soal detail teknis seperti itu. Ia membeli mobil ini untuk pamer, bukan untuk dimengerti. Itu, aku yang minta ganti. Aku suka yang lebih gelap. Jawabnya terbata-bata. Sebuah kebohongan yang kentara. Aku tidak memojokkannya lebih jauh. Aku beralih ke topik lain, membuatnya semakin tidak nyaman. Tapi terlepas dari itu semua, aku salut padamu, Don. Kata-kataku membuatnya bingung. Salut kenapa, Mas? Salut dengan perjuanganmu, jawabku. Aku memasukkan kedua tanganku ke dalam saku celana, terlihat sangat rileks. Untuk bisa membawa pulang mobil ini dengan uang muka seminimal mungkin dan tenor pinjaman paling lama, yaitu 5 tahun, kalau aku tidak salah hitung, cicilan per bulannya pasti jatuh di angka sekitar Rp38.400.000. Itu belum termasuk biaya asuransi all risk tahunan dan pajak progresif. Bisa membayar cicilan sebesar itu setiap bulan benar-benar butuh kerja keras yang luar biasa. Aku benar-benar salut. Jika pertanyaanku tentang kaca film tadi adalah sebuah batu kecil, maka pernyataanku barusan adalah sebuah batu besar. Sebuah bom. Keheningan total melanda taman itu. Rp38.400.000. Angka itu begitu spesifik, begitu akurat, dan begitu besar. Angka itu menggantung di udara, terasa berat dan menyesakkan. Wajah Doni yang tadinya hanya waspada, kini pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Seringai sombongnya lenyap tak berbekas, digantikan oleh kepanikan murni yang berusaha keras ia sembunyikan. Bagaimana? Bagaimana mungkin Bima, si miskin, si pecundang, bisa tahu angka seakurat itu? Angka yang bahkan ia rahasiakan dari ibunya sendiri. Ia hanya mengatakan pada ibunya bahwa ia mendapat diskon besar dan cicilannya terjangkau. Bu Ratna juga sama terkejutnya. Mulutnya sedikit terbuka. Ia mendengar angka yang kusebutkan. Di satu sisi, ia terkesan karena itu membuktikan betapa suksesnya putranya. Tapi di sisi lain, sebuah keraguan besar mulai merayap di benaknya. Bagaimana menantunya yang sederhana ini bisa memiliki informasi sedetail itu? Dari mana ia tahu? Anggota keluarga yang lain mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka padaku berubah. Rasa kasihan itu hilang,
digantikan oleh kebingungan dan rasa curiga yang mendalam. Mereka mulai melihatku sebagai sebuah teka-teki. Pria ini tidak seperti kelihatannya. Itu bukan urusan Mas Bima. Desis Doni, suaranya terdengar goyah. Aku mampu membayarnya. Aku tidak bilang kamu tidak mampu, sahutku dengan tenang. Aku hanya bilang aku salut. Sungguh, aku menepuk bahunya pelan, sebuah gestur yang terlihat ramah namun terasa seperti sebuah ancaman. Tepat pada saat itu, ponsel di sakuku bergetar. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp masuk. Aku mengeluarkannya. Itu adalah pesan dari Pak Andi. Sebuah file PDF terlampir. Aku membukanya. Di sana, terpampang dengan jelas semua data yang kuminta. Ringkasan aplikasi kredit Doni. Slip gaji yang ia palsukan dengan menaikkan angkanya hampir 2 kali lipat. Dan yang paling penting, catatan pembayaran. Di sana tertulis dengan huruf merah, cicilan bulan pertama terlambat 15 hari. Cicilan bulan kedua belum dibayar. Bom waktu itu ternyata akan meledak lebih cepat dari yang kuduga. Aku mengangkat kepalaku dari layar ponsel. Aku menatap Doni yang masih pucat. Dinding kesombongannya sudah retak. Sebuah retakan kecil, tapi cukup untuk memperlihatkan kebohongan di baliknya. Dan aku, kini memegang palu godam di tanganku. Aku siap untuk menghancurkan seluruh dinding itu hingga menjadi debu. Dari kejauhan, di ujung jalan komplek perumahan itu, aku mendengar suara. Suara yang kukenali dengan baik. Bukan hanya satu, tapi beberapa. Deru mesin-mesin supercar yang khas, semakin lama semakin mendekat. Pertunjukanku akan segera dimulai. Di tengah keheningan yang tegang setelah ucapanku yang blak-blakan, ponselku yang berada di genggaman bergetar lagi. Kali ini, aku yang mengaturnya. Sebuah alarm yang kusetel agar terlihat seperti panggilan masuk. Layarnya menyala dengan tulisan, "Panggilan masuk, Pak Andi." Sebuah kebohongan kecil untuk menyajikan kebenaran yang besar. Semua orang di sekitarku melihatnya. Mereka melihat nama itu. Mereka pasti bertanya-tanya, siapa Pak Andi ini yang sepertinya tahu begitu banyak? Aku mengangkat ponsel ke telingaku, sengaja berjalan beberapa langkah ke tengah taman, memastikan suaraku cukup terdengar oleh orang-orang terdekat, terutama oleh Doni dan ibu mertuaku. Aku berpura-pura sedang menerima telepon sungguhan. "Halo, Andi? Ya, saya masih di luar. Ada apa menelepon lagi? Bukankah tadi laporannya sudah kamu kirim?" Aku memulai sandiwaraku. Mataku menatap lurus ke arah Doni, yang wajahnya sudah seperti kertas. Aku diam sejenak, seolah mendengarkan jawaban dari seberang. "Oh, ada detail tambahan? Baik, coba katakan." Aku melihat file PDF di layarku, jariku menggulir ke bawah, ke bagian lampiran di mana timku menyertakan hasil verifikasi mereka. "Apa? Sebentar, coba ulangi," kataku dengan nada terkejut yang kubuat-buat. Jadi, setelah tim melakukan verifikasi silang ke perusahaan tempat dia bekerja, slip gaji yang dilampirkan di aplikasi kredit angkanya tidak sesuai? "Kamu bilang, digelembungkan hampir 100%. Kata, digelembungkan, itu seperti suara cambuk. Bu Ratna tersentak. Ia menatap putranya dengan pandangan tidak percaya. "Doni, apa maksudnya itu?" bisiknya, tapi suaranya terdengar oleh semua orang di keheningan itu. Doni tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya dengan panik. Matanya membelalak menatapku, seolah memohon agar aku berhenti. Tapi aku tidak berhenti. Aku kembali berpura-pura mendengarkan telepon. Astaga! Jadi begitu, pantas saja pengajuannya sempat ditandai merah oleh tim analis. Lalu bagaimana dengan catatannya? Aku menggulir lagi file di layarku. Oke, saya lihat di sini, cicilan bulan pertama terlambat 15 hari. Dan cicilan bulan kedua yang jatuh tempo 3 minggu yang lalu statusnya, apa? Belum dibayar sama sekali? Aku meninggikan suaraku di bagian akhir, penuh dengan nada prihatin palsu. Ya Tuhan, Andi. Jadi status unitnya sekarang bagaimana di sistem? Aku diam lagi, memberikan jeda yang menyiksa. Doni terlihat seperti akan pingsan. Beberapa kerabat mulai berbisik-bisik dengan sengit. Skandal ini jauh lebih menarik daripada pameran kekayaan tadi. Oh begitu, kataku dengan nada berat. Jadi statusnya sudah masuk daftar, potensi penarikan unit.
Dan surat peringatan kedua sudah dilayangkan ke alamat rumahnya? Kalau dalam 7 hari kerja ke depan tidak ada pembayaran penuh untuk 2 bulan, maka tim kolektor akan bergerak? Begitu prosedurnya? Kolektor. Kata itu adalah paku terakhir di peti mati harga diri keluarga mereka. Kolektor. Penagih utang. Sebuah kata yang sangat hina di kalangan sosialita seperti mereka. Bayangan beberapa pria berbadan besar datang ke rumah megah mereka, dan mengambil paksa mobil kebanggaan putranya pasti terlintas di benak Bu Ratna. Wajahnya yang tadi merah karena amarah, lalu pucat karena syok, kini berubah menjadi kelabu. Kebanggaan yang ia pamerkan setengah mati beberapa menit yang lalu kini hancur berkeping-keping, berubah menjadi aib yang tak terkira. Bohong, Doni akhirnya berteriak. Suaranya pecah dan melengking. Itu semua bohong. Kamu mengarang semua itu. Siapa kamu? Siapa kamu bisa tahu semua ini? Ia menunjuk-nunjuk ke arahku, tubuhnya gemetar hebat. Kepanikannya adalah pengakuan terbaik atas semua tuduhanku. Aku menurunkan ponselku, mengakhiri panggilan itu. Aku menatap Doni dengan tatapan dingin. Mengarang? Doni, semua data ini tercatat di sistem. Setiap keterlambatan pembayaran, setiap surat peringatan yang dikirim, semuanya ada jejak digitalnya. Kamu pikir kamu bisa berbohong tentang hal seperti ini? Sistem apa? Aku tidak mengerti. Serunya putus asa. Rina, istriku, yang sejak tadi hanya diam membeku, kini menatapku dengan pandangan yang benar-benar baru. Syok, bingung, tidak percaya. Ia melihat suaminya yang selama ini ia kenal sebagai pria sederhana dan sabar, kini berdiri tegap, membongkar kebohongan adiknya sendiri dengan presisi seorang ahli bedah. Ia tidak tahu harus merasakan apa. Sedih karena aib adiknya terbongkar, atau bangga karena suaminya akhirnya menunjukkan taringnya? Keluarga besar yang lain kini menatapku dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan tatapan kasihan. Bukan lagi dengan tatapan meremehkan. Melainkan dengan tatapan takut, segan, dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Siapa sebenarnya Bima? Pegawai swasta biasa mana yang punya akses ke data kredit mobil mewah? Pegawai mana yang bicaranya didengar dengan begitu serius oleh orang bernama Pak Andi? Narasi di kepala mereka tentangku sedang ditulis ulang dengan cepat. Dari si miskin menantu Bu Ratna, menjadi pria misterius yang berbahaya. Bu Ratna, yang dunianya baru saja dijungkir balikan, berjalan terhuyung-huyung mendekatiku. Ia tidak lagi terlihat angkuh. Yang ada hanya seorang wanita tua yang kebingungan dan hancur. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bima. Panggilnya, suaranya parau dan bergetar. Ia menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Siapa kamu sebenarnya? Pertanyaan itu menggantung di udara, penuh dengan bobot dari kebingungan bertahun-tahun. Dan tepat saat aku akan menjawabnya, sebuah suara dari kejauhan mulai terdengar. Awalnya samar, seperti guntur di kejauhan. Namun dengan cepat suara itu tumbuh semakin besar, semakin keras, semakin dekat. Bukan suara satu mobil, tapi suara orkestra mesin-mesin buas. Auman parau mesin V12, lengkingan tajam mesin flat six, deru berat mesin V8. Suara-suara yang tidak pernah terdengar di komplek perumahan yang tenang ini. Suara itu begitu kuat, begitu mengintimidasi, hingga semua orang, termasuk aku, menoleh serempak ke arah gerbang utama. Seolah menjawab pertanyaan ibu mertuaku, jawabannya datang bukan dari mulutku, melainkan dari jalanan. Suara itu bukan lagi sekadar suara. Itu adalah sebuah getaran. Getaran yang merambat melalui tanah, terasa di telapak kaki, dan beresonansi di tulang rusuk. Semua bisikan berhenti. Semua drama keluarga yang baru saja terjadi seolah menguap, dilupakan begitu saja. Perhatian semua orang kini tercurah sepenuhnya pada gerbang besi tempa yang tinggi di depan rumah Bu Ratna. Satpam komplek yang biasanya berjaga dengan santai kini terlihat panik, berbicara di walkie-talkie-nya sambil menunjuk-nunjuk ke arah jalan. Lalu, mobil pertama muncul. Warnanya kuning cerah yang begitu menyilaukan, seolah menyerap semua cahaya matahari lalu memantulkannya kembali dengan kekuatan 2 kali lipat. Bentuknya seperti pesawat tempur alien, penuh dengan sudut-sudut tajam, sayap belakang yang besar, dan postur yang begitu rendah hingga nyaris mencium aspal.
Sebuah Lamborghini Aventador SVJ. Mobil itu masuk dengan perlahan, auman mesin V12-nya yang parau memenuhi udara, membuat setiap mobil lain di halaman itu tampak seperti mainan anak-anak. Mulut para tamu ternganga. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel untuk merekam, tangan mereka gemetar. Bahkan sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan pertama, mobil kedua masuk. Warnanya perak cair, dengan aksen hitam dan sayap belakang yang lebih besar dari meja makan. Sebuah Porsche 911 Gigaton 3 RS. Mobil itu tidak segarang Lamborghini, tapi ia memancarkan aura yang berbeda. Aura seekor predator yang efisien, sebuah mesin yang diciptakan untuk satu tujuan, kecepatan. Suara mesinnya yang melengking tinggi adalah kontras yang sempurna dari deru Lamborghini. Setelah itu, yang ketiga. Sebuah benteng hitam yang megah di atas roda. Range Rover Autobiography dengan body kit SV, membuatnya terlihat lebih gagah dan mengintimidasi. Mobil itu masuk dengan anggun, suspensi udaranya bekerja tanpa suara, memancarkan kemewahan dan kekuasaan yang absolut. Ia adalah raja jalanan. Lalu yang keempat. Sebuah mahakarya keanggunan. Catnya dua warna, perak di bagian atas dan biru tua di bagian bawah, dipisahkan oleh sebuah garis tipis yang dilukis dengan tangan. Sebuah Mercedes Maybach S-Class. Jendela-jendelanya yang gelap menyembunyikan interior yang lebih mewah dari suite hotel bintang 5. Mobil ini tidak berteriak, ia berbisik. Tapi bisikannya terdengar lebih keras dari teriakan mobil manapun. Dan akhirnya, yang kelima. Mobil itu muncul seperti hantu. Nyaris tanpa suara. Warnanya putih bersih seperti salju pertama di pagi hari. Bentuknya megah, klasik, abadi. Sebuah Rolls-Royce Ghost. Patung, Spirit of Ecstasy, di ujung kap mesinnya yang panjang seolah membelah udara dengan keagungan yang tak tertandingi. Saat mobil ini masuk, semua orang menahan napas. Ini bukan lagi sekadar mobil. Ini adalah simbol status tertinggi, puncak dari piramida otomotif. Kelima mobil itu berbaris rapi di depan teras, membentuk sebuah parade kemewahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di komplek ini. BMW hijau milik Doni, yang beberapa saat lalu menjadi pusat alam semesta, kini terlihat menyedihkan di sudut halaman. Warnanya yang mencolok kini tampak norak. Mesinnya yang bertenaga kini terasa seperti mesin pemotong rumput. Pintu kelima mobil itu terbuka serempak. Dari dalamnya, keluar 5 orang pengemudi. Mereka semua mengenakan seragam yang sama. Kemeja polo berwarna abu-abu gelap dengan sebuah logo kecil yang elegan di bagian dada, celana bahan hitam, dan sepatu yang mengkilap. Gerakan mereka serempak dan profesional. Mereka tidak terlihat seperti sopir biasa. Mereka terlihat seperti kru pit Formula 1. Mereka berdiri di samping mobil masing-masing, menunggu dalam diam. Kemudian, salah satu dari mereka, yang terlihat paling senior, berjalan maju. Ia berjalan lurus, melewati para tamu yang terpana, melewati Bu Ratna yang membatu, melewati Doni yang gemetaran. Tujuannya hanya satu. Ia berhenti sekitar 2 langkah di depanku. Ia tidak menatap orang lain. Matanya hanya tertuju padaku. Ia membungkukkan badannya sedikit, sebuah gestur penghormatan yang dalam. "Selamat siang, Pak Bima," katanya. Suaranya tenang, jelas, dan penuh hormat. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh semua orang yang berada di dekatnya. Kata-kata, "Pak Bima," itu terdengar seperti ledakan di telinga semua orang. Sebuah gelar yang tidak pernah mereka asosiasikan denganku. Pria itu lalu membuka sebuah kotak kecil berlapis bludru hitam yang ia pegang. Di dalamnya, tergeletak 5 buah kunci mobil yang berbeda, masing-masing dengan logonya yang ikonik. Ia menyodorkan kotak itu ke arahku. "Sesuai perintah, semua unit sudah kami siapkan dan tiba di lokasi, Pak. Ini kuncinya." Otak Bu Ratna sepertinya berhenti bekerja. Ia menatap kelima mobil super mewah itu, lalu ke pengemudi berseragam, lalu ke kotak berisi kunci, dan terakhir ke wajahku. Wajah menantunya yang miskin. Ia mencoba menghubungkan titik-titik itu, tapi gambar yang terbentuk terlalu mustahil, terlalu gila untuk bisa ia terima. Ia terhuyung ke belakang, hampir jatuh jika tidak ditahan oleh salah satu kerabatnya. "Doni." "Oh, Doni." Wajahnya adalah sebuah kanvas keputusasaan.
Pemahaman itu akhirnya datang menghantamnya seperti sebuah truk. Pria yang ia hina, pria yang ia pandang rendah, pria yang ia bohongi soal cicilan mobil ternyata adalah pemilik dari semua ini. Showroom tempat ia berutang. Perusahaan yang akan mengirim kolektor untuk menagihnya. Semuanya milik Bima. Ia tidak hanya menggali lubang untuk dirinya sendiri. Ia telah menggali sebuah kawah yang dalam dan kini ia terperosok di dasarnya. Aku mengulurkan tanganku dan dengan tenang mengambil kelima kunci itu dari kotaknya. Benda-benda itu terasa dingin dan berat di telapak tanganku. Ini adalah kunci-kunci kerajaanku. Sebuah kerajaan yang selama ini kusembunyikan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya berdiri di sana, di tengah-tengah keluarganya yang terguncang, di hadapan armadaku yang berkilauan. Aku membiarkan pemandangan itu berbicara. Aku membiarkan keheningan yang memekakan telinga itu meresap ke dalam tulang mereka. Aku membiarkan mereka semua memahami, dengan cara yang paling telak dan tak terbantahkan, betapa salahnya mereka selama ini. Keheningan yang menyelimuti taman itu begitu pekat, begitu berat, seolah udara telah berubah menjadi kaca padat. Kelima mobil mewah di hadapanku berdiri seperti patung-patung dari dunia lain, memantulkan wajah-wajah bingung dan ngeri dari keluargaku. Kunci-kunci di tanganku terasa seperti tongkat komando. Untuk pertama kalinya di rumah ini, aku memegang kendali. Aku memecah keheningan itu. Suaraku tidak berteriak. Aku tidak perlu berteriak. Suaraku keluar dengan tenang dan jelas. Setiap kataku timbang dengan hati-hati, membiarkannya jatuh satu persatu ke dalam kesunyian yang mencekam. Selama bertahun-tahun, saya diam. Aku memulai, mataku menatap lurus ke arah ibu mertuaku, Bu Ratna, yang masih ditopang oleh kerabat lain. Setiap kali ibu menyindir saya, setiap kali ibu membandingkan saya, setiap kali ibu menyebut saya gagal, saya memilih untuk diam. Aku berhenti sejenak, membiarkan mereka mengingat semua momen itu. Semua hinaan halus dan kasar yang pernah mereka saksikan atau bahkan ikuti. Saya diam bukan karena saya lemah. Bukan karena saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Saya diam karena saya sangat menghargai dan mencintai putri ibu, istri saya. Aku menoleh sekilas pada Rina, yang berdiri membeku beberapa langkah dariku. Saya ingin dia memiliki keluarga yang utuh. Saya tidak mau dia dipaksa memilih antara suaminya dan keluarganya sendiri. Jadi saya menerima peran yang ibu berikan. Peran sebagai menantu miskin yang tidak berguna. Saya pikir, dengan kesabaran, suatu saat ibu akan melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai neraca keuangan. Aku menghela napas. Ternyata saya salah. Hari ini, ibu tidak hanya menghina saya. Ibu menghina pilihan putri ibu. Ibu mempermalukan istri saya di depan semua orang. Dan itu adalah batas kesabaran saya. Aku lalu mengalihkan pandanganku pada seluruh kerumunan. Kalian semua melihat saya sebagai pegawai biasa. Itu tidak salah. Tapi kalian tidak pernah bertanya, di perusahaan mana saya bekerja. Kalian melihat mobil tua saya. Tapi kalian tidak pernah bertanya, kenapa saya memilih memakainya. Aku mengangkat salah satu kunci di tanganku, kunci dengan logo banteng mengamuk. Perusahaan saya adalah perusahaan yang menjual mimpi. Mimpi seperti ini, aku menunjuk ke arah Lamborghini. Saya memulai bisnis ini dari nol. Dari sebuah tempat jual beli mobil bekas di pinggir kota. Saya bekerja siang dan malam, saat Doni mungkin masih sibuk menghabiskan uang jajan dari orang tua. Saya membangunnya bata demi bata, dengan keringat dan kejujuran. Saya sengaja memisahkan kehidupan pribadi saya dari bisnis ini karena saya muak. Saya muak melihat bagaimana uang bisa mengubah manusia. Bagaimana uang bisa membuat orang menjadi sombong, serakah, dan buta. Saya tidak mau racun itu masuk ke dalam rumah tangga saya. Saya hanya ingin pulang ke rumah yang sederhana, kepada istri yang mencintai saya apa adanya. Setelah penjelasan panjang itu, aku memutar tubuhku sepenuhnya menghadap Doni. Dia terlihat seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis mati. Doni, kataku, suaraku kini lebih tegas, tanpa kelembutan sedikit pun. Kamu datang ke showroom pusat saya di Jalan Sudirman. Kamu bertemu dengan kepala penjualan saya. Kamu memohon agar pengajuan kreditmu disetujui, padahal tim analis sudah menolaknya 2 kali. Kamu melampirkan slip gaji palsu untuk mengelabui sistem. Setiap kalimatku adalah sebuah pukulan telak yang membuatnya semakin menunduk.
Kamu membawa pulang mobil itu, aku menunjuk BMW-nya yang kini tampak kusam. Dan kamu bahkan tidak sanggup membayar cicilan pertamamu tepat waktu. Kamu membiarkan cicilan keduamu menunggak. Kamu berbohong pada ibumu. Kamu berbohong pada semua orang. Dan kamu berani menggunakan kebohongan itu untuk menghina aku dan kakakmu. Aku melangkah lebih dekat padanya. Dengar, Doni. Dengan satu panggilan telepon, aku bisa memerintahkan timku untuk menyita mobil itu besok pagi. Dengan satu panggilan telepon lagi, aku bisa memasukkan namamu ke dalam daftar hitam di semua lembaga pembiayaan di negara ini. Hidupmu akan hancur. Doni gemetar hebat. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Tapi, lanjutku, mobilmu itu, cicilanmu itu, semua itu tidak penting. Itu hanya uang. Yang lebih penting adalah pelajaran di baliknya. Saya bisa saja melunasi mobil itu sekarang juga. Tapi saya tidak akan melakukannya. Karena kamu harus belajar, Doni. Kamu harus belajar tentang tanggung jawab. Kamu harus belajar bahwa gengsi itu tidak bisa dimakan. Kamu harus belajar tentang perbedaan besar antara terlihat kaya dengan menjadi benar-benar bernilai. Setelah selesai dengan Doni, aku kembali menatap ibu mertuaku. Ini adalah bagian yang paling sulit. Dan untuk ibu, kataku, suaraku melunak, kini terdengar lebih banyak nada kesedihan daripada kemarahan. Saya tahu, di dalam hati ibu hanya ingin yang terbaik untuk Rina dan Doni. Semua orang tua begitu. Tapi cara ibu mengukurnya yang salah. Ibu mengukur kebahagiaan dengan harga mobil, dengan merek tas, dengan jumlah nol di rekening. Selama ini, ibu melihat saya dan menyebut saya miskin. Mungkin ibu benar. Jika standar orang kaya adalah pamer dan hidup dalam kebohongan demi gengsi, maka saya memang orang termiskin di sini. Tapi jika standar orang kaya adalah memiliki kedamaian hati saat tidur di malam hari, memiliki usaha yang dibangun dengan jujur, dan memiliki cinta yang tulus dari seorang istri yang luar biasa seperti Rina. Aku menatap istriku, yang matanya kini berlinang air mata. Maka saya adalah orang terkaya di dunia, Bu. Dan itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah bisa ibu nilai dengan uang. Kata-kataku yang terakhir seolah menjadi palu yang menghancurkan sisa-sisa pertahanan Bu Ratna. Ia tidak lagi bisa menahannya. Tubuhnya merosot di kursi. Ia menangis. Bukan tangisan yang keras dan meraung-raung, melainkan tangisan yang sunyi dan menyakitkan. Bahunya berguncang hebat. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, malu pada dirinya sendiri. Penyesalan itu datang begitu dahsyat, menghantamnya tanpa ampun. Ia menyadari kesalahannya yang fatal. Ia telah menukar kehangatan keluarga dengan kilau materi yang palsu. Ia telah menyakiti putrinya sendiri demi sebuah kebanggaan yang semu. Melihat ibunya hancur, Rina akhirnya bergerak. Seolah terbangun dari mimpi buruk. Ia berjalan perlahan, melewati kerumunan yang membisu. Ia tidak menghampiri ibunya. Ia tidak juga menghampiri adiknya. Ia berjalan lurus ke arahku. Ia berhenti tepat di hadapanku. Ia menatap mataku dalam-dalam, mencari sesuatu. Mungkin mencari sisa-sisa pria sederhana yang ia nikahi. Mungkin mencoba memahami sosok baru yang penuh kuasa ini. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku yang bebas. Ia meremasnya dengan lembut. Sebuah gestur kecil yang mengatakan segalanya. Aku di sini. Aku bersamamu. Dukungannya yang tanpa kata adalah kemenangan terbesarku hari itu. Di tengah parade kemewahan dan drama keluarga yang pecah, genggaman tangannya adalah satu-satunya harta yang benar-benar berarti. Pesta sudah berakhir. Bukan dengan ucapan selamat tinggal yang ceria, melainkan dengan kepergian yang diam-diam dan canggung. Para tamu, paman, bibi, dan sepupu, satu persatu pamit. Mereka tidak berani menatap mataku langsung. Beberapa mencoba tersenyum kaku, yang lain hanya menunduk dan bergegas pergi. Suasana syukuran telah berubah menjadi suasana rumah duka. Mereka berduka atas hancurnya ilusi yang selama ini mereka pegang teguh. Halaman yang luas itu kini terasa kosong. Hanya tersisa aku, Rina, Bu Ratna yang masih sesenggukan di kursinya, dan Doni yang terduduk di anak tangga dengan tatapan kosong. Kelima mobil mewah dan para pengemudinya masih berdiri di sana, menjadi saksi bisu dari kehancuran sebuah keluarga. Mereka adalah monumen dari pelajaran hari ini.
Aku bisa saja memilih salah satu dari mobil itu. Aku bisa saja masuk ke dalam Rolls-Royce yang putih bersih, meminta pengemudinya membukakan pintu untukku dan Rina, lalu pergi dengan gaya seorang pemenang, meninggalkan mereka semua dalam debu kesombongan. Itu akan menjadi penutup yang dramatis. Sebuah balas dendam yang sempurna. Tapi bukan itu tujuanku. Tujuanku bukanlah untuk pamer. Tujuanku adalah untuk mengajar. Aku berjalan menghampiri pengemudi senior yang sejak tadi menunggu dengan sabar. Aku menyodorkan kembali kelima kunci mobil itu kepadanya. "Terima kasih atas bantuannya," kataku dengan suara yang tenang. "Tolong kembalikan semua unit ke showroom pusat. Pastikan semuanya dibersihkan dan diperiksa sebelum kembali dipajang. Dan sampaikan pada Pak Andi, semua pengemudi yang bertugas hari ini mendapatkan bonus 3 kali lipat seperti yang saya janjikan." Pria itu mengangguk patuh. "Baik, Pak Bima." Ia menerima kunci-kunci itu, lalu memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Satu persatu, mesin-mesin mobil mewah itu kembali menyala. Suara mereka tidak lagi terdengar mengintimidasi. Kini, suara itu terdengar seperti genderang perpisahan. Satu persatu, mobil-mobil impian itu keluar dari halaman, meninggalkan kekosongan yang nyata. Setelah mobil terakhir menghilang di tikungan jalan, aku menoleh pada keluargaku yang tersisa. Aku menghampiri Doni. Ia masih menunduk. "Doni," panggilku. Ia tidak bergeming. "Angkat kepalamu." Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Tidak ada lagi kesombongan di sana, hanya rasa malu yang mendalam. "Saya akan memberimu waktu 1 minggu," kataku. "Datang ke kantor pusat saya hari Senin depan. Kita akan bicarakan solusi untuk utangmu. Jangan coba berbohong lagi. Datanglah dengan jujur dan dengan rencana yang masuk akal. Ini kesempatan terakhirmu untuk bersikap seperti laki-laki." Ia hanya mengangguk lemah. Lalu, aku menatap Bu Ratna. Ia sudah berhenti menangis, tapi wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua. "Bu," sapaku lembut. "Kami pamit pulang." Ia menatapku, bibirnya bergetar, ingin mengatakan sesuatu. Mungkin permintaan maaf. Mungkin penyesalan. Tapi tidak ada kata yang keluar. Aku tidak memaksanya. Luka ini terlalu dalam, butuh waktu untuk sembuh. "Saya harap ibu baik-baik saja," tambahku. "Nanti Rina akan menelepon." Aku mengulurkan tanganku pada Rina, dan kami berjalan bergandengan tangan. Kami berjalan melewati BMW hijau milik Doni yang teronggok seperti barang rongsokan yang mahal. Kami berjalan melewati tatapan para tetangga yang masih berkerumun di depan pagar, berbisik-bisik. Kami berjalan lurus menuju mobil sedan tua kami yang terparkir di sudut. Aku membukakan pintu untuk Rina, seperti yang biasa kulakukan. Lalu aku masuk ke kursi pengemudi dan menyalakan mesinnya yang halus. Kami melaju perlahan keluar dari halaman itu, meninggalkan istana yang penuh dengan kepalsuan. Di dalam mobil, kami diam 1000 bahasa selama beberapa kilometer pertama. Rina hanya menatap keluar jendela. Aku tahu, ada sejuta pertanyaan di kepalanya. Kenapa tidak pernah bilang, "Mas?" Akhirnya ia bertanya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Karena aku takut," jawabku jujur. "Aku takut uang akan mengubah kita. Aku takut orang-orang akan mendekati kita bukan karena siapa kita, tapi karena apa yang kita punya. Aku takut kehilangan ini." Aku menunjuk ke sekeliling interior mobil kami yang sederhana. "Kehidupan kita yang tenang. Aku takut kehilangan kamu yang sekarang, yang mencintaiku saat kamu pikir aku tidak punya apa-apa." Air mata mulai mengalir di pipi Rina. "Aku tidak akan pernah berubah, Mas. Tidak peduli Mas punya apa atau tidak punya apa." "Aku tahu," kataku. "Tapi aku butuh waktu untuk benar-benar yakin. Maafkan aku karena menyimpan rahasia sebesar ini darimu." "Seharusnya aku yang minta maaf," isaknya. "Maafkan keluargaku. Maafkan ibu, maafkan Doni." "SSSTT." Aku menenangkannya. "Ini bukan salahmu. Mereka hanya tersesat. Semoga hari ini bisa menjadi penunjuk jalan bagi mereka untuk kembali." Kami melanjutkan perjalanan dalam keheningan yang kini terasa nyaman. Beban rahasia yang selama ini kupikul sendiri akhirnya terangkat. Topeng yang selama ini kukenakan akhirnya kulepaskan.
Saat mobil kami memasuki lingkungan rumah kami yang sederhana, aku merasa lega. Kami pulang. Benar-benar pulang. Kami meninggalkan dunia yang penuh gengsi dan kepalsuan itu di belakang. Malam itu, kami duduk di teras belakang, menatap taman mungil kami di bawah cahaya lampu temaram. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Hubungan kami terasa lebih kuat, lebih jujur, lebih utuh. Masa depan hubungan kami dengan keluarganya memang masih belum pasti. Butuh waktu panjang untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, tidak akan ada lagi yang berani memandang kami rendah. Pelajaran hari ini sangat mahal, dan dibayar dengan harga diri dan air mata. Tapi fajar yang baru telah menyingsing. Fajar di mana nilai seorang pria tidak lagi diukur dari apa yang ia kendarai, melainkan dari karakter yang ia tunjukkan saat ia terhina. Dan dalam ujian itu, aku tahu aku telah lulus. 1 tahun telah berlalu. Waktu berjalan seperti sungai, kadang deras, kadang tenang, mengikis tepi-tepi yang tajam dan membawa sedimen baru yang membentuk daratan yang berbeda. Hari ini, di halaman belakang rumah kami yang mungil, daratan baru itu terlihat begitu jelas. Kami tidak sedang berada di rumah ibu mertuaku yang megah. Kami berada di rumah kami. Di taman kecil yang kurawat bersama Rina. Aroma sate ayam yang dibakar di atas arang berbaur dengan wangi kue bolu pandan buatan Rina yang baru diangkat dari oven. Tidak ada pelayan berseragam, tidak ada tenda-tenda mewah, hanya beberapa tikar yang digelar di atas rumput dan beberapa kursi lipat. Ini adalah acara syukuran ulang tahun Rina. Sederhana, hangat, dan nyata. Banyak yang telah berubah sejak hari yang mengguncang itu. Berita tentang parade kemewahan di rumah Bu Ratna menyebar cepat di kalangan keluarga besar, menjadi sebuah legenda yang diceritakan dengan nada segan dan penuh pelajaran. Kekayaanku yang terungkap tidak serta-merta membuatku menjadi raja. Sebaliknya, aku dan Rina justru menarik diri, memberi ruang bagi semua orang untuk mencerna apa yang telah terjadi. Lihatlah Doni. Ia datang 1 jam yang lalu, bukan dengan mobil sport, melainkan dengan sebuah motor metik yang warnanya sudah sedikit pudar. Ia tidak lagi mengenakan kemeja sutra yang mencolok. Hari ini ia hanya memakai kaos polo sederhana dan celana jeans. Tidak ada lagi seringai sombong di wajahnya. Yang ada adalah senyum yang sedikit canggung, namun tulus. Ia menepati janjinya. Seminggu setelah insiden itu, ia datang ke kantorku. Ia datang sendirian, dengan kepala tertunduk, membawa semua dokumen utangnya. Kami berbicara selama hampir 3 jam di ruanganku. Aku tidak memarahinya. Aku hanya mendengarkan. Ia menangis, mengakui semua kebodohannya, rasa malunya, dan tekanan yang ia rasakan untuk selalu tampil hebat di mata ibunya. Aku tidak melunasi utangnya. Itu akan menjadi pelajaran yang salah. Sebaliknya, aku membantunya menyusun rencana. Kami menjual mobil BMW itu, tentu saja dengan kerugian yang besar. Sisa utangnya kepada perusahaanku, aku ubah menjadi pinjaman pribadi tanpa bunga, yang harus ia cicil setiap bulan dari gajinya. Aku menawarinya pekerjaan di salah satu divisiku. Bukan sebagai manajer atau staf penjualan yang mentereng. Aku menempatkannya di bagian administrasi gudang suku cadang. Sebuah pekerjaan yang tidak glamor, yang menuntut ketelitian dan kerja keras. Ia menerimanya tanpa ragu. Setahun ini, aku melihatnya tumbuh. Ia belajar tentang arti kerja keras yang sesungguhnya. Ia belajar mengelola uang. Ia belajar bahwa harga diri tidak datang dari apa yang orang lain lihat, tapi dari apa yang ia lakukan saat tidak ada yang melihat. Sekarang, ia sedang membantu salah satu paman kami membolak-balik sate di panggangan, tawa mereka terdengar renyah. Ia terlihat jauh lebih bahagia sekarang, dengan beban yang nyata di pundaknya, daripada saat ia hidup di bawah beban gengsi yang palsu. Lalu, ada Bu Ratna, ibu mertuaku. Transformasinya adalah yang paling mengejutkan. Ia duduk di salah satu kursi, mengobrol dengan bibi-bibi yang lain. Tidak ada lagi perhiasan emas yang gemerlapan di leher dan tangannya. Ia hanya mengenakan gamis rumahan yang bersih dan rapi. Ia tidak lagi mendominasi percakapan dengan cerita-cerita tentang kekayaan. Ia lebih banyak mendengar, sesekali tersenyum. Hubungan kami membaik secara perlahan. Beberapa minggu setelah hari itu, ia datang ke rumah kami bersama ayah mertuaku. Ia tidak mengucapkan kata maaf secara langsung.
Kata itu terlalu berat untuk diucapkan lidahnya yang terbiasa menghakimi. Tapi matanya mengatakan segalanya. Ia membawakan kami makanan kesukaanku. Ia memeluk Rina begitu lama. Dan saat akan pulang, ia menatapku dan hanya berkata, "Bima, jaga Rina baik-baik ya. Kamu suami yang hebat." Hanya itu. Tapi itu sudah lebih dari cukup. Sejak saat itu, ia mulai sering datang berkunjung. Bukan untuk menginspeksi atau mengkritik, tapi untuk benar-benar menghabiskan waktu. Ia kadang membantu Rina memasak, atau sekadar duduk di teras menemaniku menyiram tanaman. Kilau kesombongan di matanya telah digantikan oleh kehangatan yang selama ini tersembunyi. Ia belajar, dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa keluarga adalah harta yang sesungguhnya. Rina, istriku tercinta. Ia kini berdiri di sampingku, meletakkan sepiring kue di meja. Ia terlihat sangat cantik hari ini, dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Terungkapnya rahasiaku justru membuat hubungan kami semakin kokoh. Tidak ada lagi yang kami sembunyikan. Ia kini terlibat aktif dalam yayasan sosial yang kudirikan, menyalurkan sebagian keuntungan perusahaanku untuk beasiswa anak-anak kurang mampu. Ia menemukan dunianya, gairahnya, di luar bayang-bayang ekspektasi keluarganya. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa. "Mas," bisiknya, menyandarkan kepalanya di bahuku. "Lihat mereka semua." Rasanya seperti mimpi. Aku merangkul pinggangnya dan menatap ke arah kerumunan kecil itu. Aku melihat keluarga yang berbeda dari yang kulihat setahun lalu. Mereka tidak lagi berbicara tentang mobil baru atau liburan ke luar negeri. Mereka berbicara tentang anak yang baru belajar berjalan, tentang resep masakan, tentang kenangan masa kecil. Tawa mereka terdengar lepas, tanpa beban persaingan. Mereka menatapku dengan rasa hormat, bukan karena uangku, tapi karena aku telah menunjukkan pada mereka apa yang lebih penting dari uang. Aku harus membuat pilihan yang sulit hari itu. Pilihan untuk menghancurkan sebuah ilusi demi membangun kembali sebuah kenyataan. Itu menyakitkan. Itu meninggalkan luka. Tapi seperti tulang yang patah, setelah sembuh, ia justru menjadi lebih kuat di bagian yang pernah retak. Aku tidak pernah memindahkan Rina ke rumah yang lebih besar. Kami tetap tinggal di istana kecil kami ini. Karena disinilah kebahagiaan kami berakar. Kekayaan memberiku banyak pilihan, tapi pilihanku tetaplah kehidupan yang sederhana ini, bersamanya. Seorang sepupu menepuk bahuku. "Bima, satenya sudah matang." Aku tersenyum. "Baik, terima kasih." Aku memandang Rina, lalu ke seluruh wajah-wajah bahagia di tamanku. Aku sadar, pertunjukan mobil mewah setahun yang lalu itu bukanlah puncak kemenanganku. Kemenanganku yang sesungguhnya adalah ini. Momen ini, tawa ini, kehangatan ini. Aku tidak perlu lagi menjadi orang lain. Aku tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Aku hanyalah Bima. Seorang suami, seorang pengusaha, dan kini, seorang anggota keluarga yang diterima apa adanya. Kekayaan terbesarku bukanlah deretan mobil di garasi rahasiaku, melainkan kedamaian yang akhirnya kutemukan di tengah-tengah orang-orang yang kusayangi. Dan itu adalah pelajaran yang tidak ternilai harganya, baik untuk mereka, maupun untuk diriku sendiri.